Kondisi lalu lintas di jalan tol dari Jakarta, kondisi yang sama juga terlihat di jalur Pantura. Meski relatif lebih lancar, namun antrean di sejumlah SPBU mengular sampai jalan dan membuat arus lalu lintas tersendat. Untuk mengurai kemacetan di pertigaan pintu keluar tol Brebes Timur dan jalur Pantura, pihak kepolisian memberlakukan sistem buka tutup serta pengalihan arus hingga ke Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana setelah melihat tayangan tadi? Tentu teman-teman sangat semangat banget ya untuk mudik ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mudik. Nah, berkaitan dengan informasi pada pagi ini, saya akan memberikan tips menurut saya bagaimana cara merawat motor atau persiapan apa yang harus dilakukan untuk motor kita sebelum kita mudik. Berikut langsung saja. Untuk poin yang pertama adalah masalah oli. Teman-teman harus segera mengganti oli teman-teman jika sudah pemakaiannya limit. Limitnya berapa? Ya standar anjuran dealer adalah 2000. Namun kalau saat ini teman-teman sudah mencapai 1500 ya segeralah untuk ganti. Nah, oleh karena itu teman-teman harus disiplin melakukan pencatatan, atau kalau di motor-motor sekarang sudah ada ini ya, odo ataupun pengukur atau penanda kapan harus ganti oli. Namun apabila speedometer teman-teman masih analog, maka teman-teman harus melakukan pencatatan secara disiplin. Ya, oli, karena oli ini memiliki usia atau dia ada batas maksimal ya. Jadi oli itu juga bisa basi apabila motor teman-teman meskipun masih mencapai kilometer rendah, namun motor jarang dipakai, maka lebih baik juga dilakukan penggantian. Takaran olinya harus disesuaikan apabila teman-teman terutama menggunakan NMAX atau Aerox atau sejenisnya. Itu contoh saja, itu adalah dia membutuhkan 900 mili. Jadi teman-teman hanya menuangkan 900, jangan 1000 atau di bawahnya. Karena oli yang tidak pas justru akan membebani kinerja mesin. Sesuaikan, apabila Mio berapa, teman-teman bisa mencari referensi lewat buku panduan masing-masing kendaraan bermotor. Oke, faktor yang kedua adalah persoalan ban. Ban teman-teman harus menyesuaikan berapa tekanannya. Untuk tekanan ban depan dan belakang teman-teman harus sesuai ya, tidak boleh terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Yang kedua, teman-teman harus melihat bagaimana status ataupun kualitas ban teman-teman. Ini ada indikator segitiga. Ini banyak sekali teman-teman tidak atau belum mengetahui ya, segitiga ini sebagai indikator kelayakan ban. Jika sudah menyentuh segitiga seperti ini, maka ban sudah wajib untuk diganti. Apalagi ban dengan permukaan yang sudah tidak rata atau gundul. Silahkan cek teman-teman, jika memang sudah aus, segera ganti ban. Karena ban ini sangat penting untuk menopang keselamatan teman-teman sebagai kaki ataupun pijakan yang langsung berhubungan dengan aspal. Maka teman-teman harus benar-benar mengecek bagaimana kualitas ban yang akan dipakai untuk bepergian. Untuk faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah teman-teman harus mengecek bagaimana kualitas atau status lampunya teman-teman. Baik lampu senja, lampu depan, kemudian lampu reteng, dan pastikan lampu rem belakang berfungsi dengan baik. Karena lampu ini sangat penting teman-teman untuk sebagai penanda bahwa teman-teman berada di jalan, dan juga kalau teman-teman bepergian kemudian memakan waktu yang cukup lama sehingga sampai malam hari, maka lampu ini sangat penting teman-teman. Jadi silahkan cek lampu teman-teman, jika sudah tidak layak atau sudah redup segeralah ganti, karena ini adalah notis yang paling utama atau pertimbangan yang paling utama untuk keselamatan di jalan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai busi. Busi ini memiliki masa usia teman-teman, terlebih busi yang masih standar bawaan pabrik. Berdasarkan rekomendasi yang ada di dalam buku panduan, busi standar itu masa usianya 5.000 sampai 8.000. Jika sudah mencapai itu, teman-teman baiknya ganti. Ataupun ada teman-teman yang lupa, wah kemarin sampai berapa ya aku ganti, ya mendingan ganti aja, karena bus itu cukup murah, 15.000 saja. Tapi kalau teman-teman mau memakai bus yang bagus, cari yang iridium karena bisa bertahan sampai 100.000 km. Nah, ngaruhnya apa sih busi ini? Satu, ini berhubungan dengan akselerasi. Yang kedua, suplai listrik dari busi, atau dia merubah dari bahan bakar kemudian ke akselerasi motor. Yang selanjutnya adalah jika busi ini bermasalah, maka BBM teman-teman menjadi sangat boros. Oke, jadi jangan ragu mengganti busi jika teman-teman sudah merasa busi ini wajib untuk diganti. Faktor yang harus dicek
Yang penting juga adalah rantai. Rantai ini memiliki usia juga teman-teman. Jika rantai sudah kendor, itu akan beresiko rantai akan patah atau putus. Nah, ini juga ada masa pergantiannya. Jika teman-teman melihat buku panduan untuk rantai motor bebek atau rantai motor-motor yang sifatnya manual bukan matic, itu ada masanya 24.000 hingga 25.000. Jadi teman-teman diwajibkan untuk ganti secara full jika rantai itu sudah mencapai kilometer yang sudah ditentukan. Begitu juga jika motornya matic, teman-teman juga ada masa V-belt-nya. V-belt itu adalah karet yang menopang roda belakang atau dia berada di dalam CVT. Itu teman-teman, itu juga ada masa lifetime usianya. Jika sudah memenuhi standar untuk diganti, silahkan ganti daripada nanti putus teman-teman repot di jalan. Faktor yang tidak kalah penting ya itu adalah soal pengeriman teman-teman. Jadi pengeriman ini teman-teman harus mengecek. Yang pertama yang dicek adalah server olinya. Kalau motor matic-matic lama, dia server oilnya dia ada di dalam. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada indikator low dan high. Teman-teman harus menyesuaikan standarnya, yaitu biasanya berada di tengah teman-teman. Namun untuk motor-motor yang sudah modern, biasanya servernya sudah ada di atas atau dia kelihatan ya. Ada motor-motor yang sekarang itu dia kelihatan. Nah, kemudian setelah melakukan pengecekan server atas, teman-teman harus melakukan pengecekan berkaitan dengan adaptor atau yang di bawah ini, yang dia fungsinya adalah melakukan pengeriman termasuk kampasnya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa ke bengkel, atau kalau enggak teman-teman bisa melakukan pengecekan sendiri. Untuk melakukan pengecekan sejauh mana kampas kita tuh masih baik atau tidak, atau layak atau tidak, teman-teman bisa melihat di bagian yang mendekati piringan. Nah, itu ada hitam berbatasan dengan putih. Nah, warna putih yang samping yang dia berhubungan langsung dengan piringan cakram ini, rotor ini, itu dia adalah kampas remnya. Jadi kalau posisinya seperti ini, ya dia masih layak teman-teman. Jika sudah tidak kelihatan atau tipis, nah itu berarti teman-teman harus melakukan penggantian. Namun untuk beberapa sepeda motor yang masih tromol, kalau teman-teman dirasa bingung masih layak atau tidak, silahkan teman-teman hendaknya ke bengkel saja, karena memang tidak kelihatan dia berada di dalam. Namun teman-teman bisa merasakan apabila teman-teman menggunakan dan tidak bisa, atau rem tidak bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya, baiknya teman-teman melakukan penggantian. Faktor yang lain adalah teman-teman harus melakukan pengecekan berkaitan dengan suspensi, baik suspensi depan maupun belakang. Kenapa suspensi? Karena suspensi ini dia sangat berhubungan dengan tingkat kenyamanan saat kita berkendara. Jika suspensinya dia bermasalah, maka kita berkendara akan cepat capek karena dia tekanan dari aspal yang tidak rata, jalan yang tidak rata, dia akan langsung berdampak pada tubuh kita, terutama pinggang teman-teman. Untuk pengecekan gampang, kalau yang depan ini kalau dia masih bagus, biasanya masih mulus seperti ini, tidak ada noda ya. Namun jika sudah ada noda-noda minyak di sini, berarti seal depan sudah mengalami kebocoran. Jadi kalau misalkan sudah ada indikator di sini ada minyak-minyak, itu berarti teman-teman cukup mengganti sealnya saja, dan seal ini tidak mahal teman-teman. Teman-teman bisa melakukan penggantian seal depan bila sudah kelihatan berminyak. Kemudian yang belakang kita cek langsung. Belakang juga kita harus melakukan pengecekan. Kalau belakang ini cukup gampang teman-teman. Indikatornya juga ada di sini. Jika masih bersih seperti ini, berarti suspensi belakang masih bagus atau masih normal. Jika sudah ada bercak minyak, kemudian banyak debu di sini, debu nempel, karena debu nempel itu dari minyak teman-teman, berarti teman-teman juga harus melakukan pengecekan atau servis dengan suspensinya teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Simpel sekali bukan? Jadi itu beberapa poin atau beberapa pertimbangan sebelum teman-teman melakukan mudik dengan kendaraan bermotor. Pastikan semuanya dicek berdasarkan standar ketentuan kelayakan pabrik. Jadi teman-teman bisa mengecek agar perjalanannya teman-teman berjalan dengan lancar, aman, dan sampai tujuan. Demikian teman-teman. Tetap hati-hati buat teman-teman yang akan mudik, dan juga yang sudah mudik tetap sabar di jalan, dan juga utamakan keselamatan daripada kecepatan. Semoga Lebaran kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan
sehat dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.